Kesaksian mati suri. Kisah nyata ini sungguh dapat dijadikan pelajaran bagi kita yang masih hidup. Dia adalah Ella Az-Zahra, warga Pekanbaru yang mati suri 24 Agustus 2006 lalu. Gadis berusia sekitar 25 tahun itu memberikan kesaksian saat nyawanya dicabut dan apa yang disaksikan ruhnya saat mati suri. Sebelum Aslina memberi kesaksian, pamannya Rustam Effendi memberikan penjelasan pembuka. Aslina berasal dari keluarga yang sederhana. Ia telah yatim. Sejak kecil, cobaan telah datang pada dirinya. Pada umur 7 tahun, tubuhnya terbakar api, sehingga harus menjalani 2 kali operasi. Menjelang usia SMA, ia memakan racun. Tersebab itu, ia menderita selama 3 tahun. Pada umur 20 tahun, ia terkena gondok atau hipertiroid. Gondok tersebut menyebabkan beberapa kerusakan pada jantung dan matanya. Karena penyakit gondok itu, maka Jumat 24 Agustus Aslina menjalani check up atas gondoknya di rumah sakit di Jakarta. Setelah itu, hasil pemeriksaan menyatakan penyakitnya di ambang batas sehingga belum bisa dioperasi. Kalau dioperasi, maka akan terjadi pendarahan, jelas Rustam pamannya. Oleh karena itu, Aslina hanya diberi obat, namun kondisinya tetap lemah. Malamnya, Aslina gelisah luar biasa dan terpaksa pamannya membawa Aslina kembali ke Jakarta sekitar pukul 12 malam. Ia dimasukkan ke unit gawat darurat atau UGD. Saat itu detak jantungnya dan nafasnya sesak. Lalu ia dibawa keluar UGD masuk ke ruang perawatan. Aslina seperti orang ombak atau menjelang sakaratul maut. Lalu saya ajarkan kalimat thayyibah dan syahadat. Setelah itu, dalam pandangan saya, Aslina menghembuskan nafas terakhir. Usai Rustam memberi penghantar, lalu Aslina memberikan kesaksiannya. Mati adalah pasti. Kita ini calon-calon mayat, calon penghuni kubur. Begitu ia mengawali kesaksiannya, setelah meminta seluruh hadirin yang memenuhi Grand Ballroom Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru tersebut langsung membacakan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tak lupa ia juga menasihati jemaah untuk memantapkan iman, amal, dan ketakwaan sebelum mati datang. Saya telah merasakan mati, ujar anak yatim itu. Hadirin terpaku mendengar kesaksian itu. Sungguh terlalu sakit mati itu. Diceritakan, rasa sakit ketika nyawa dicabut itu seperti sakitnya kulit hewan ditarik dari daging, dikoyak, bahkan lebih sakit lagi. Terasa malaikat mencabut nyawa dari kaki kanan saya, tambahnya. Di saat itu, ia sempat diajarkan oleh pamannya kalimat thayyibah. Saat di ujung napas, saya berzikir, ujarnya. Sungguh sakitnya, Pak, Bu.
ulangnya di hadapan lebih dari 200 alumni ESG Pekanbaru. Diungkapkan ketika ruhnya telah dicabut dari jasad, ia menyaksikan di sekelilingnya ada dokter, pamannya, dan ia juga melihat jasadnya yang terbujur. Setelah itu datang dua malaikat serba putih mengucapkan Assalamualaikum kepada ruh Aslina. Malaikat itu besar, kalau memanggil jantung rasanya mau copot. Gemetar, ujar Aslina mencerita pengalaman matinya. Lalu malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Di mana kiblatmu? Dan siapa nama orang tuamu? Ruh Aslina menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Lalu ia dibawa ke alam barzah. Tak ada teman kecuali amal, tambah Aslina yang ahad malam itu berpakaian serba hijau. Seperti pengakuan pamannya, Aslina bukan seorang pendakwah, tapi malam itu ia tampil memberikan kesaksian bagaikan seorang balighah. Di alam barzah ia melihat seseorang ditemani oleh sosok yang mukanya berkumis, badan berbulu, dan mengeluarkan bau busuk. Mungkin sosok itulah adalah amal buruk dari orang tersebut. Kemudian Aslina melanjutkan, Bapak, Ibu, ingatlah mati. Sekali lagi ia mengajak hadirin untuk bertaubat dan beramal sebelum ajal menjemput. Di alam barzah, ia melanjutkan kesaksiannya. Ruh Aslina dipimpin oleh dua orang malaikat. Saat itu ia ingin sekali berjumpa dengan ayahnya. Lalu ia memanggil malaikat itu dengan ayah. Wahai ayah, bisakah saya bertemu dengan ayah saya? Tanyanya. Lalu muncullah satu sosok. Ruh Aslina tak mengenal sosok yang berusia antara 17 sampai 20 tahun itu. Sebab ayahnya meninggal saat berusia 65 tahun. Ternyata memang benar, sosok muda itu adalah ayahnya. Ruh Aslina mengucapkan salam ke ayahnya dan berkata, Wahai ayah, janji saya telah sampai. Mendengar itu, ayah saya menangis. Lalu ayahnya berkata kepada Aslina, pulanglah ke rumah, kasihan adik-adikmu. Ruh Aslina pun menjawab, saya tidak bisa pulang karena janji telah sampai. Usai menceritakan dialog itu, Aslina mengingatkan kembali kepada hadirin bahwa alam barzah dan akhirat itu benar-benar ada. Alam barzah, akhirat, surga dan neraka itu betul adanya. Akhirat itu kekal, ujarnya bak seorang pendakwah. Setelah dialog antara ruh ayahnya dan Aslina, ayahnya tersebut menunduk, lalu dua malaikat memimpinnya kembali. Ia bertemu dengan perempuan yang beramal saleh, yang mukanya bercahaya dan wangi. Lalu ruh Aslina dibawa ke kursi yang empuk dan didudukkan di kursi tersebut. Di sebelahnya terdapat seorang perempuan yang menutup aurat wajah cantiknya. Ruh Aslina bertanya kepada perempuan itu, siapa kamu? Lalu perempuan itu menjawab, akulah amal kamu. Selanjutnya ia dibawa bersama dua malaikat dan amalnya berjalan menelusuri lorong waktu, melihat penderitaan manusia yang disiksa. Di sana ia melihat seorang laki-laki yang memikul besi yang sangat berat.
tangannya dirantai ke bahu, pakaiannya koyak-koyak, dan baunya menjijikkan. Ruh Aslina bertanya kepada amalnya, "Siapa manusia ini?" Amal Aslina menjawab, "Orang tersebut ketika hidupnya suka membunuh orang." Lalu dilihatnya orang yang kulit dan dagingnya lepas. Ruh Aslina bertanya lagi ke amalnya tentang orang tersebut. Amalnya mengatakan bahwa manusia tersebut tidak pernah sholat. Selanjutnya, tampak pula oleh Ruh Aslina manusia yang dihujamkan besi ke tubuhnya. Ternyata orang itu adalah manusia yang suka berzina. Tampak juga orang saling bunuh. Manusia itu ketika hidup suka bertengkar dan mengancam orang lain. Dilihatkan juga pada Ruh Aslina orang yang ditusuk dengan 80 tusukan. Setiap tusukan terdapat 80 mata pisau yang tembus ke dadanya. Lalu berlumuran darah. Orang tersebut menjerit dan tidak ada yang menolongnya. Ruh Aslina bertanya kepada amalnya, dan dijawab orang tersebut adalah orang yang suka membunuh juga. Ada pula orang yang dihempaskan ke tanah lalu dibunuh. Orang tersebut adalah anak yang durhaka dan tidak mau memelihara orang tuanya ketika di dunia. Perjalanan menelusuri lorong waktu terus berlanjut. Sampailah Ruh Aslina di malam yang gelap, kelam dan sangat pekat, sehingga dua malaikat yang amalnya yang ada di sisinya tak tampak lagi. Tiba-tiba muncul suara orang mengucap, "Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar." Tiba-tiba ada yang mengalungkan sesuatu di lehernya. Kalungan itu ternyata tasbih yang memiliki biji 99 butir. Perjalanan berlanjut. Ia nampak tepat tembaga yang sisi-sisinya mengeluarkan cahaya. Di belakang tepak itu terdapat gambar Ka'bah. Di dalam tepak yang terdapat batangan emas. Ruh Aslina bertanya pada amalnya tentang tepak itu. Amalnya menjawab, tepak itu adalah Husnul Khotimah. Husnul Khotimah secara literal berarti akhir yang baik, yakni keadaan di mana manusia pada akhir hayatnya dalam keadaan berbuat baik. Selanjutnya, Ruh Aslina mendengarkan azan seperti azan di Mekah. Ia pun mengatakan kepada amalnya, "Saya mau sholat." Lalu dua malaikat yang memimpinnya melepaskan tangan Ruh Aslina. Saya pun bertayamum, saya sholat seperti orang-orang di dunia sholat, ungkap Aslina. Selanjutnya, ia kembali dipimpin untuk melihat Masjid Nabawi. Lalu diperlihatkan pula kepada Ruh Aslina makam Nabi Muhammad SAW. Di makam tersebut, batangan-batangan emas di dalam tepak Husnul Khotimah itu mengeluarkan cahaya terang. Berikutnya ia melihat cahaya seperti matahari tapi agak kecil. Cahaya itu pun bicara kepada Ruh Aslina, "Tolong kau sampaikan kepada umat untuk bersujud di hadapan Allah." Selanjutnya Ruh Aslina menyaksikan miliar manusia dari berbagai abad berkumpul di satu lapangan yang sangat luas.
Ruh Aslina hanya berjarak sekitar 5 meter dari kumpulan manusia itu. Kumpulan manusia itu berkata, "Cepatlah kiamat, aku tak tahan lagi di sini ya Allah." Manusia-manusia itu juga memohon, "Tolong kembalikan aku ke dunia, aku mau beramal." Begitulah di antara cerita Aslina terhadap apa yang dilihatnya saat ia mati suri. Dalam kesaksiannya, ia senantiasa mengajak hadirin yang hadir untuk bertaubat dan beramal soleh serta tidak melanggar aturan Allah. Apa yang disampaikan Aslina mungkin bukti yang ditunjukkan Allah kepada kita semua. Ternyata hidup ini hanya sementara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.